Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang hadir di Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai hadir pada abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi di Nusantara dan berdiri pada tahun 1267 Masehi. Serta masa kejayaannya berakhir pada tahun 1521 Masehi. Samudra Pasai sendiri telah mengalami masa kejayaan serta meninggalkan beberapa jejak melalui beberapa peninggalannya. Pendiri dari kerajaan Samudra Pasai adalah Marasilu dan ketika masuk Islam, Marasilu pun memiliki gelar Sultan Malik Al-Saleh. Lalu siapakah sosok pendiri dari kerajaan Samudra Pasai ini? Simak videonya sampai selesai dan yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu channel ini. Terima kasih. Menurut beberapa sumber disebutkan bahwa kerajaan Samudra Pasai berdiri lebih awal dibandingkan dinasti Utsmani di Turki yang berdiri pada tahun 1297 Masehi. Menurut catatan Marco Polo disebutkan pula bahwa ada seorang pedagang yang berasal dari Venesia, Italia dan singgah di Samudra Pasai tahun 1292 Masehi. Dari catatan Marco Polo tersebut menerangkan bahwa ia telah melihat sebuah kerajaan Islam yang telah berkembang pada saat itu. Diketahui bahwa kerajaan Islam yang Marco Polo lihat adalah Samudra Pasai dengan ibu kotanya di Pasai. Menurut para ahli sejarah di Eropa, kerajaan Samudra Pasai muncul pada sekitar pertengahan abad ke-13 dengan raja pertamanya ialah Sultan Malik Al-Saleh. Beberapa sumber menyatakan bahwa Sultan Malik Al-Saleh bisa menjadi raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai karena Najibuddin Al-Kamil. Najibuddin Al-Kamil ialah seorang laksamana laut yang berasal dari Mesir pada tahun 1238 Masehi. Najibuddin Al-Kamil diperintahkan oleh Kesultanan Mamluk yang berada di Kairo untuk merebut sebuah pelabuhan yang bernama Kambayat berada di Gujarat, India. Perebutan pelabuhan tersebut bertujuan untuk menjadikan pelabuhan sebagai tempat pemasaran barang perdagangan yang berasal dari timur. Atas perintah dari Kesultanan Mamluk tersebut, Najibuddin Al-Kamil kemudian mengangkat Marasilu atau Sultan Malik Al-Saleh sebagai pemimpin pertama atau raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai di Aceh dengan gelar Sultan Malikus Saleh atau Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 hingga 1297 Masehi. Meskipun dipercaya bahwa Sultan Malik Al-Saleh mendapatkan tahta kerajaan Samudra Pasai dari pemberian Najimuddin Al-Kamil, Sultan Malik Al-Saleh masih mendapatkan pengakuan sebagai pendiri sekaligus penguasa pertama dari kerajaan Samudra Pasai. Sementara itu, beberapa sumber yang menyebutkan kisah berbeda mengenai cara Marasilu atau Sultan Malik Al-Saleh mendapatkan gelar sebagai pendiri dan raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai. Menurut para ahli sejarah di Eropa, dijelaskan bahwa Najimuddin Al-Kamil yaitu seorang laksamana laut dari Mesir yang berasal dari dinasti Fatimiyah berhasil menaklukkan kerajaan Hindu-Buddha yang berada di Aceh, lalu mendirikan kerajaan di Pasai. Najibuddin Al-Kamil pun wafat, lalu Pasai dikuasai oleh seorang laksamana bernama Johan Jani yang berasal dari Pulau W, yang berasal dari dinasti Mamluk, yaitu dinasti yang menggantikan dinasti Fatimiyah. Johan Jani kemudian berniat untuk merebut kerajaan dari para pendahulu. Dinasti Mamluk kemudian mengutus seorang pendakwah yang bernama Syekh Ismail dan Fakir Muhammad yang sebelumnya pernah berdakwah di sekitar pantai barat India lalu bergerak ke Pasai. Di Pasai, dua pendakwah tersebut pun bertemu dengan Marasilu, yaitu salah satu anggota angkatan perang dari kerajaan Pasai. Syekh Ismail serta Fakir Muhammad kemudian membujuk Marasilu untuk memeluk agama Islam lalu mendirikan kerajaan Samudra dengan tujuan untuk menandingi Pasai. Usai memeluk agama Islam, Marasilu pun mendapatkan gelar Sultan Malik Al-Saleh serta menjadi raja pertama dari kerajaan Samudra. Kerajaan Samudra sendiri terletak di bagian kiri dari Sungai Pasai dan menghadap ke arah Selat Malaka. Sultan Malik Al-Saleh lalu menikah dengan Putri Ganggang Sari
yaitu keturunan dari Sultan Aladin Muhammad Amin yang berasal dari kerajaan Perlak. Lalu sejak saat itulah dua kerajaan Islam tersebut pun bergabung menjadi satu dan menjadi kerajaan Samudra Pasai. Nama Samudra Pasai sendiri sebenarnya berasal dari Samudra Aca Pasai yang artinya adalah kerajaan samudra yang baik dengan ibu kota berada di Pasai. Usai Sultan Malik Al-Saleh meninggal dunia, tahta kerajaan pun digantikan oleh putranya yaitu Sultan Muhammad atau Malik Al-Tahir pada 1297 Masehi hingga 1326 Masehi. Dari dua sumber tersebut dapat diketahui bahwa pendiri kerajaan Samudra Pasai yang diakui adalah Marasilo atau Sultan Malik Al-Saleh sebagai pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai pun mengalami kejayaan. Ini dijelaskan oleh Ibnu Battutoh. Ibnu Battutoh berkesempatan untuk mengunjungi kerajaan Samudra Pasai di masa-masa kejayaannya, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Al-Malik Az-Zahir II yang berkuasa hingga tahun 1349 Masehi. Samudra Pasai memiliki komoditas sebagai para pedagang dan memiliki peran sebagai bandar dagang besar saat itu. Bahkan pada masa tersebut, kerajaan Samudra Pasai ini telah mengeluarkan bentuk alat tukar berupa koin emas atau dirham. Dengan komposisi emas pada alat tukar tersebut adalah 70% murni. Selain berjaya karena perdagangan, kerajaan Samudra Pasai juga menjadi pusat dari penyebaran agama Islam. Sebab, letak kerajaan Samudra Pasai dinilai strategis serta mulai dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai daerah dengan beragam agama. Kerajaan Samudra Pasai pun sempat mendapatkan serangan dari kerajaan Majapahit di masa jayanya. Namun, kerajaan Samudra Pasai berhasil kembali merebut masa-masa keemasan di era pemerintahan seorang sultan perempuan dengan gelar Sultanah Malikah Naharasiyah yang memegang tahta pada tahun 1406 hingga 1428 Masehi. Sultanah Naharasiyah pun memiliki peran besar dalam memajukan kerajaan Samudra Pasai, termasuk dalam menjadikan Samudra Pasai sebagai salah satu pusat perkembangan agama Islam yang besar serta kuat di Nusantara saat ini. Setelah mengalami kejayaan, akhirnya Samudra Pasai pun mengalami keruntuhan. Menurut catatan Tiongkok, putra dari Zainal Abidin seharusnya memilih hak untuk dapat menduduki tahta kerajaan di Samudra Pasai. Akan tetapi, seorang nelayan berhasil merebut tahta tersebut. Karena tidak merasa senang, Zainal Abidin pun membunuh nelayan yang merebut tahtanya, lalu Zainal Abidin pun naik tahta yang sebelumnya memang adalah haknya. Raja Iskandar yaitu anak dari Raja Samudra Pasai pada tahun 1412 dibawa oleh Laksamana Cheng Ho untuk mengunjungi Tiongkok, lalu datang dan menghadap kepada Maharaja Tiongkok. Lalu sampai di Tiongkok, Raja Iskandar pun meninggal karena terbunuh. Semenjak terbunuhnya Raja Iskandar, jarang terdengar hubungan diplomatis yang terjadi antara Pasai serta Tiongkok. Tercatat bahwa kunjungan terakhir kerajaan Samudra Pasai ke Tiongkok adalah pada tahun 1434 Masehi. Sementara itu Malaka saat itu mulai naik dan kerajaan Samudra Pasai mulai turun. Pelabuhan di Pasai secara perlahan pun berangsur-angsur mulai sepi dan pantainya mulai dangkal. Sehingga banyak kapal-kapal yang memilih untuk melabuhkan kapalnya di pelabuhan Malaka. Sejak saat itu, pusat kegiatan Islam yang mulanya berada di Pasai pun berpindah ke Malaka. Selain itu, banyak pula warga yang berasal dari Samudra Pasai memilih untuk meninggalkan kampung halamannya usai Portugis melakukan invasi dan menyerang Samudra Pasai pada tahun 1521 Masehi. Semakin banyak pula warga di Samudra Pasai yang pergi dan memilih merantau ke Tanah Jawa, terutama merantau ke Jawa Timur dan menetap di sana, yaitu ke daerah pusat kekuasaan Majapahit. Salah satu warga Pasai yang datang ke Jawa bernama Patelehan atau Patahilah atau Syarif Hidayatullah. Ia memutuskan untuk pergi merantau ke Jawa. Sebab saat itu kerajaan Samudra Pasai yaitu negerinya tengah diserang oleh Portugis. Di Jawa, Patahilah pun memutuskan untuk berkarir sebagai seorang panglima perang di Demak.
untuk mengalahkan Galuh serta Pajajaran. Hingga akhirnya Fathaillah sukses dan mendirikan kota Banten serta Cirebon. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pusat pemerintahan yang berada di antara Krueng Jambu Aye atau Sungai Jambu Air dengan Krueng Pasai atau Sungai Pasai di Aceh Utara. Menurut catatan dari Ibnu Battuta disebutkan bahwa kerajaan Samudra Pasai saat itu tidak memiliki benteng pertahanan dari batu, akan tetapi telah memagari kota-kotanya dengan kayu yang memiliki jarak beberapa kilometer dari pelabuhannya. Pada kawasan pusat pemerintahan tersebut, kerajaan ini pun memiliki masjid, pasar, serta dilalui oleh sungai air tawar yang bermuara ke laut. Dalam struktur pemerintahan yang ada di kerajaan Samudra Pasai ada istilah menteri, sahbandar, serta kadi. Sementara anak sultan saat itu baik laki-laki ataupun perempuan mendapatkan gelar tun. Gelar ini juga diberikan kepada beberapa petinggi kerajaan di Samudra Pasai. Kesultanan Pasai saat ini memiliki beberapa kerajaan bawahan, serta penguasa dari kerajaan ini memiliki gelar sultan. Pada era pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, kerajaan Perlak juga menjadi bagian dari kedaulatan Pasai. Lalu Sultan Muhammad Malik Az-Zahir pun menempatkan salah seorang anaknya yang bernama Sultan Mansur di Samudra. Namun pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, kawasan Samudra saat itu telah menjadi satu kesatuan dengan nama Samudra Pasai yang memiliki pusat pemerintahan tetap yaitu di Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Jain Al-Abidin Malik Az-Zahir, kerajaan Pedir atau kerajaan Lide disebutkan menjadi salah satu kerajaan bawahan dari Pasai. Sementara itu Pasai saat itu juga memiliki hubungan yang cukup buruk dengan kerajaan Nakur, yaitu kerajaan yang berada di dekat perbatasan wilayah Pasai. Hubungan buruk antara dua kerajaan tersebut diperparah dengan kerajaan Nakur yang menyerang Pasai dan mengakibatkan Sultan Pasai akhirnya terbunuh. Sekian, semoga bermanfaat, dan seperti biasa jika ada kekurangan atau mau menambahkan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.